Hello Technolovers! Hingga saat ini, bus masih menjadi mode transportasi darat yang paling digemari, termasuk di Indonesia dan India. Apalagi Indonesia dan India merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk banyak. Meski begitu, ada beberapa perbedaan yang terlihat di bus Indonesia dan India. Apa saja itu? Yuk kita simak perbedaan bus Indonesia versus India berikut ini. Transportasi di India terdiri dari transportasi darat, air, dan udara. Transportasi darat adalah sarana transportasi utama bagi sebagian besar warga negara India, dan sistem transportasi jalan raya India adalah salah satu yang paling tersebar luas di dunia. Jaringan jalan India adalah yang kedua setelah Amerika Serikat dan salah satu yang tersibuk di dunia. Pada tahun 2015, 8.225 miliar penumpang dan lebih dari 980 juta ton kargo diangkut setiap tahun. Jaringan kereta api India adalah yang tersibuk keempat dan tersibuk kedua di dunia, membawa 8,09 miliar penumpang dan 1,20 miliar ton barang setiap tahun pada tahun 2020. Penerbangan India secara kasar dibagi menjadi penerbangan militer dan sipil. Pasar penerbangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia atau IATA data. Sementara itu, kalau mode transportasi yang paling umum di Indonesia adalah feri dan kapal lainnya, serta berbagai jenis kendaraan darat, dengan layanan kereta api yang terbatas dan layanan udara komersial yang ekstensif, dan tentu saja jauh berbeda dari India soal kepadatan. Seperti diketahui, India merupakan negara terpadat kedua di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa. Makanya, bus sangat bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari masyarakat India. Namun, ada beberapa perbedaan antara bus Indonesia dan India. Perusahaan bus atau PO di Indonesia saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya karena mereka memiliki beberapa peraturan untuk memastikan keselamatan penumpang. Namun, ada beberapa masalah yang kompleks dan belum terselesaikan terkait dengan transportasi atau layanan bus di India, membuatnya semakin kacau. Jika dilihat sepintas, halte bus di India mirip dengan India tahun 1990-an. Nah, inilah perbedaan bus Indonesia dengan India. Sasis bus. India dinilai lebih unggul dalam hal sasis bus. Selain itu, mereka juga memiliki rangka buatan lokal yaitu Tata. Bisa dikatakan sasis bus buatan Tata ini memiliki fitur standar namun tetap aman dan nyaman. Diketahui, India juga memiliki regulasi yang cukup ketat untuk mengeluarkan izin bus karena tingginya utilisasi bus tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia yang hingga saat ini masih menggunakan platform luar negeri seperti Mercedes-Benz, Scania, Volvo, dan Hino. Untuk soal bodi bus nih, masing-masing karoseri mengikuti standar yang ditetapkan oleh regulator di negaranya masing-masing. Baik Indonesia dan India sama-sama mengeluarkan bus yang memenuhi kelayakan jalan. Bus dalam kota. Di Indonesia, ada Transjakarta yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan penumpang dengan memperkenalkan bus premium dari Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo. Selain itu, keranjang Transjakarta juga merupakan karya anak negeri yang dititipkan usaha keranjang mobil dalam negeri. Selain itu, bus Transjakarta terus mengalami peningkatan dengan bus tingkat atau double decker yang dirancang untuk pariwisata. Bahkan ada bus listrik sebagai layanan pengumpan. Bentuknya yang modern dan kenyamanannya terasa memanjakan setiap penumpang. Transjakarta juga membangun bus khusus perempuan agar lebih nyaman dan mencegah terjadinya pelecehan seksual pada saat perjalanan menggunakan angkutan bus. Sementara itu, kalau di India, ada juga bus antar kota seperti Transjakarta di India. Namun lebih sederhana, PO bus kota terbesar di India adalah Delhi Transport Corporation atau DTC. DTC adalah salah satu penyelenggara bus kota di India, khususnya di kota New Delhi yang didirikan pada tahun 1948. Rata-rata perusahaan ini bergantung pada satu badan dan organisasi lokal, Tata. Uniknya di India, penumpang wanita bisa berpergian secara gratis dengan shuttle bus di dalam kota. Jarak tempuh.
Pada dasarnya, bus memang salah satu transportasi yang harus memiliki izin trayek atau rute perjalanan yang ditempuh. Indonesia dan India sama-sama memiliki aturan tersebut. Namun perbedaannya di jarak tempuh. Di Indonesia, PO Bus bisa melayani trayek dengan jarak hampir 3.000 km. Sebut saja PO Rasa Sayang yang melayani rute Bima Jakarta, PP. PO Putra Pelangi juga melayani trayek yang cukup jauh, yakni rute Banda Aceh Jakarta, PP. Sementara itu India, PO Bus hanya melayani trayek paling jauh 1.000 km dan rata-rata hanya melayani di bawah 1.000 km. Untuk trayek terjauh yaitu rute New Delhi, Manali, Himachal, Favifahan yang menempuh jarak sekitar 1.000 km. Kapasitas penumpang. Di Indonesia biasanya hanya menjual tiket sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia pada bus. Bus Indonesia juga mengadopsi sistem kursi 22 atau 32 untuk ekonomi dengan menyesuaikan ruangan yang ada di dalam bus. Untuk saat ini, ada juga PO Bus menyediakan kursi 21 untuk kelas bisnis, dan di kelas premium ada sleeper bus. Mengingat ketatnya regulasi, saat ini tidak ada lagi PO Bus yang berani menjual tiket melebihi kapasitas kursi. Berbeda dengan India, negara terbesar ketujuh di dunia dengan luas 3.287.263 km persegi ini merupakan negara terpadat kedua di dunia. Kerumunan dan kerusuhan saat naik bus adalah urutan hari di sana. Jangan heran jika melihat bus di India membawa penumpang lebih dari kapasitasnya. Bahkan ada yang rela duduk di atap bus agar lebih cepat sampai tujuan. Sopir bus. Sopir bus Indonesia dan India hampir tidak berbeda satu sama lain, keduanya tentang kecepatan dan ketepatan. Ini adalah target waktu untuk penumpang perusahaan. Selain bus eksekutif, kenyamanan adalah hal yang paling utama. Kecepatannya juga dibatasi maksimal 100 km per jam. Namun di India yang terkenal dengan kemacetan lalu lintasnya, para pengemudi bus lebih agresif terutama pada jam-jam sibuk. Walaupun begitu, beberapa pengemudi bus masih ada yang tidak terlalu mengutamakan kecepatan. Hal ini demi menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpangnya. Itulah tadi ulasan mengenai perbedaan bus Indonesia versus India. Memang setiap negara memiliki keunikan masing-masing ya. Tapi kalau dilihat dari beberapa perbedaan tadi, aku sih tim bus Indonesia ya. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Thanks for watching and see you!